Indonesia. Kita bahas cepat saja nih, nomor satu. Siapkan dulu tugasnya, sambil dikoreksi kalau yang pengen tahu nilainya berapa. Ya, karena kita belum bahas. Memang sengaja bahasnya di ini, di Zoom. Ya, Allah waktunya kayaknya butuh banyak nanti. Makanya kita persingkat saja biar cepat. Karena saya yakin semuanya sudah membaca soalnya, tinggal jawabannya yang benar apa, gitu kan. Oke, nomor satu. Ini adalah cerita imajinasi yang total. Ya, jadi yang A, nomor satu A. Sudah siap nggak nih? Coba Nida, sudah siap nggak tugasnya? Sudah disiapkan atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Yang lainnya juga sudah ya. Saya harap sudah semuanya. Nomor satu adalah A. Nomor dua adalah A. Nomor tiga. Kalau ada yang kurang jelas, angkat tangan. Angkat tangan apa? Ngomong ya. Kalau angkat tangan saya nggak kelihatan. Nomor tiga. Nomor tiga adalah B. Cerita imajinasi irisan. Maksudnya tidak seluruh dari cerita ini khayalan. Karena ada Wulan ini manusia kan. Jadi masih ada manusianya. Kalau semuanya ini khayal, misal ada dewanya, ada makhluk yang aneh gitu berarti, atau hewan yang bisa berbicara berarti khayal total ya. Ini masih imajinasi irisan. Terus nomor 4 P, orientasi. Karena ini bagian ini masih menjelaskan pengenalan. Ya, orientasi. Orientasi artinya pengenalan. P. Nomor 5 latar tempat ini sudah ada di dalam teksnya, yaitu berada di hutan, yang C, nomor 5. Latar tempat berarti tempatnya yang ada di cerita itu di mana. Nomor 6, cerita imajinasi di atas termasuk jenis. Nah, ini kayaknya di buku nggak ada nih ya. Oke, jawabannya nomor 6 ini adalah yang D, fabel. Lalu diketahui bahwa fabel itu adalah cerita imajinasi yang tokoh-tokohnya adalah semuanya hewan, tapi seakan-akan bisa memiliki sifat manusia, bisa berbicara. Contoh kalau kalian pernah menonton film si kancil, ya, si kancil itu kan hewan kancil, tapi bisa ngomong. Itu namanya cerita imajinasi dalam bentuk jenis fabel. Kalau legenda berarti cerita rakyat tentang terjadinya sesuatu dan bisa dibuktikan, itu legenda. Adapun mite itu adalah lebih dikenal sebagai mitos ya. Jadi itu hanya belum belum terbukti nyata kebalikannya dari legenda. Adapun kalau sage itu adalah kegabungan dari mite dan legenda. Jadi ada cerita rakyat yang dulu terjadi di suatu tempat, tapi sekaligus di situ juga ada yang tidak bisa dipercaya ceritanya. Banyaklah itu ya cerita kayak gitu. Jadi saya ulang lagi, kalau fabel itu adalah cerita yang dimana tokoh-tokohnya itu dari hewan-hewan atau benda-benda yang bisa ngomong atau memiliki sifat seperti manusia. Kalau legenda berarti cerita rakyat atau sejarah atau tentang apa ini cerita tentang suatu hal, asal usul suatu hal, namun ada buktinya. Ya, ada buktinya. Kalau mite itu adalah mitos, berarti cerita tentang suatu hal yang belum ada buktinya, masih katanya-katanya. Adapun kalau sage ini gabungan dari mite dan legenda. Ya, lanjut nomor 7 adalah C, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang itu ada dua. Ingat-ingat saja, jangan milih yang orang kedua, nggak ada. Sudut pandang itu hanya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kok ada itu buat apa nih sebenarnya? Untuk mengetahui bahwa penulisnya masuk ke dalam cerita atau tidak. Kalau penulisnya masuk dalam cerita, misalkan dia menceritakan pengalaman sendiri, maka sudut pandang ceritanya adalah orang pertama, karena orang pertama ini adalah penulisnya. Kalau orang ketiga, sudut pandangnya berarti penulisnya hanya menuliskan kisah yang lain, bisa orang lain atau khayalannya. C ya, nomor 8. A, baik hati. Insya sudah jelas. Nomor 9. Nomor 9 D, do. Ya, D, bersifat nyata. Nomor 10 C, yang betul begini ya. Ini kalimat langsung. Kalimat langsung ciri-cirinya eh, ciri-cirinya ada tanda petiknya ini.
Istilahnya ciri-ciri dari kalimat langsung. Lalu nomor 11 adalah B. Nomor 12 jawabannya D. Semuanya benar. Ini adalah ciri-ciri teks narasi. Teks narasi itu adalah teks cerita. Teks cerita sama saja teks cerita. Ada tokoh, ada alurnya, ada latar, kronologi. Kronologi itu adalah jalan cerita. Sama seperti alur, konflik, berarti permasalahannya. Semuanya benar. Nomor 13 D. Jakarta ibu kota negaraku. Ini bukan imajinasi. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan imajinasi. Kalau semuanya imajinasi, Harry Potter imajinasi, andai aku bisa terbang, nggak ada orang bisa terbang kecuali pakai pesawat atau pakai alat. Legenda peribulan, ya peribulan kita nggak bisa membuktikan ada tidaknya. Nah, jadi semuanya ini imajinasi kecuali yang D. Nomor 14 adalah D juga. Lalu kata hubung, kata sambung, yang menggabungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Pernah kita baca insya Allah. Nomor 15 jawabannya adalah A. Nomor 16 adalah D, dikembangkan dengan lompatan waktu. Ya. Nomor 17 adalah A, penglihatan. Nomor 18 adalah C, menghadirkan tokoh. Nomor 19 adalah A. Nomor 20 yang A. Oke, cukup mungkin itu bahasa Indonesianya. Ada pertanyaan? Apa ya? Kayaknya gitu aja penjelasannya. Silahkan ditanyakan kalau ada yang perlu. Mungkin kita akhirkan saja sampai di sini dulu ya. Apa saya agak tidak enak badan hari ini sebenarnya. Eh, mungkin terakhir adalah satu, mungkin kalau ada pertanyaan. Tapi biasanya nggak ada pertanyaan nih. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Hilman ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Untuk tugas selanjutnya adalah mengerjakan yang P uraian. Ya, 1 sampai 5 ini aja untuk yang bahasa Indonesia. Nanti saya ingatkan lagi di grup. Insya Allah. Ya, jadi 1 sampai 5 ini aja. Bahasa Inggrisnya nanti saya ketikkan soalnya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Eh, saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Iya, Ki. Amin.